Jadi hari ini kita bakal belajar prolog ya. Bentar. Screen dulu. Ya, oke baiklah. Hari ini cuman ada saya sendiri yang ngajar. Jadi kita bakal belajar prolog. Kemarin sudah di ini kan dikasih kan video tentang logika. Nah, di sini prolog itu gimana caranya kita um, bikin logika itu ke dalam bentuk codingan gitu. Oke, di sini saya bentar ya. Nah, di sini ada beberapa hal di prolog yang akan kita bahas. Oh ya, sebelum itu saya mau tanya dulu, ada yang udah install belum? Udah install ini belum? Prolognya belum? Udah Kak. Yang belum? Ada nggak? Kalau kalau ada yang belum, ini deh, pakai yang web aja nih. Bentar ya. Itu buat yang belum install. Oh iya, sebelum kita mulai ini aja dulu. Gimana cara make prolog ya? Um, Oke, perhatiin. Saya akan demoin gimana cara ngeran coding prolognya. Jadi kalian buka dulu prolog kalian. Ini SWI prolognya. Nah, ini tuh uh, terminal gitu dari prolog, SWI prolog. Terus ini tempat kita ngetikin komen atau query dari prolognya. Um, Terus dimana kita ngetikin codingannya, kita bisa pakai text editor apa aja, misalnya notepad gitu. Kalian bisa pakai notepad, terus kalian ketik itu codingannya apa, misalnya ini apa gitu, kayak gini misalnya udah nih. Terus kalian save codingannya. Terus bentar ya. Ekstensinya itu .pl. Bentar ya, saya lihat. Misal saya namain filenya itu 1.pl. Nah gini, ini ekstensi filenya itu .pl ya. Save. Nah, setelah kalian ngetikin codingannya ini, buat ngeranya itu bisa lewat sini, lewat terminal ini si SPI Prolog ini. Caranya itu kalian klik file di sini, file, terus consult yang paling atas, consult. Terus kalian tinggal pilih file kalian yang mana yang mau di run gitu. Ini satu kan, terus open aja. Ntar dia otomatis uh, itu compile file prolognya gitu. Nah, di sini kalian bisa coba query ntar kita belajar. Ini skill saja. Misal kalian ketikin di sini. Ntar hasilnya kayak gini nih. Hasil dari codingan kita tuh kayak gini. Kurang lebih. Oke. Terus gimana cara terus misalkan kalau kita ngedit lagi di file kita, ngedit kita tambahin yang baru gitu. Nah, kita harus reload file kita tadi. Caranya itu bisa konsol lagi dari sini, kayak gitu. Atau kalau nggak salah bisa gini,
console, nama filenya apa, oh jadi kalian harus ini apa nambahin full apa namanya ininya, ini alamatnya ini. Jadi biar gampang untuk sementara itu kalian pakai ini aja, pakai konsolnya ini aja. Buka file terus konsol, terus kalian pilih file yang mau di run gitu. Terus kalau yang lewat web itu gampang, tinggal buat ini programnya, terus ketikin di sini, terus ngerannya itu di sini di bawah ini. Tinggal kalian ketikin itu perintahnya mau apa, ntar di run. Tuh. Oke, udah paham gimana cara ngerannya? Ada yang belum ngerti? Kalau belum ngerti bilang aja ya. Kalau kecepatan ataupun gimana. Oke. Ada yang udah nyoba belum? Belum ada ya? Oke deh, selanjut aja ya. Di sini kita mulai bahas tentang bahasa prolognya sendiri. Nah, di prolog itu terdiri dari beberapa hal ya di konsolnya ini. Di satu file prolog itu bisa kita anggap sebagai knowledge base gitu, atau basis pengetahuan gitu. Misalnya kita mau bikin, kan kalau di logika kan ada misalnya hari ini hujan gitu kan, terus ada lagi saya pergi ke sekolah kan. Nah, yang kayak gini-gini kan. Nah, kalau di prolog itu kita bikin kayak gini juga, cuman kita nulisnya dalam bentuk ini, sintaks prolog ya. Nah, yang pertama itu fakta-fakta kayak gini, hari ini hujan, saya pergi sekolah, terus Adi itu pria gitu. Nah, fakta-fakta yang kayak gini tuh, itu tuh kita sebutnya itu facts di prolog. Fakta ya gitu, facts kalau bahasa Inggrisnya facts, kalau bahasa Indonesia fakta. Nah, gimana cara kita nulisnya? Nah, di facts itu ada beberapa hal yang harus kita lihat ya. Yang pertama itu relasinya apa, yang kedua itu objeknya apa. Misal kayak gini nih, objek terus diakhiri pakai titik. Nah, apa itu relasi kayak gini? Misalnya kita mau buat Adi itu pria. Ini. Nah, kalau di prolog kita bikinnya relasinya itu pria. Terus si objeknya itu apa? Itu Adi gitu. Terus diakhiri pakai titik. Kalau misalnya kita mau buat hari bukan deh, Selasa hujan gitu. Nah, kita tinggal buat kayak gini, hujan terus Selasa gitu. Udah. Ini perlu diingat, yang di kiri itu relasinya, yang di kanan itu objek. Nah, yang bakal kita ubahnya, yang banyak kita modifikasi ntar itu di bagian objeknya gitu. Itu untuk objek. Terus objek itu di facts itu kita bisa banyak objek. Misalnya teman gitu.
Adi dan Hanif adalah teman gitu kan. Nah, bentar ya. Nah, kalau kalau faktanya gini, Adi dan Hanif adalah teman, kita bisa bikin relasinya apa? Teman kan, relasinya teman. Terus objeknya Adi, koma Hanif itu. Dipisahin pakai koma kalau ada banyak objek. Tuh. Ini untuk facts ya, fakta. Nah, setelah kita tulis facts kayak gini, uh, bentar ya. Saya codingnya pakai VS Code aja ya biar gampang gitu. Bentar ya. Nah, di sini saya dengeran si codingannya ini yang kita buat tadi. Faktanya itu ada dua. Adi itu pria, sama Adi dan Hanif itu Hanif adalah teman. Nah, kita bisa nanya sama, karena kita udah punya fakta nih di codingan kita. Ini fakta. Kita bisa tanyain ke program yang udah di run itu, apakah Adi itu pria gitu, tanya gini. Oh ya, ini baru mute apa ini? Apa dari tadi? Oh, oke oke. Bentar ya. Bentar ya. Yang ini udah belum di tadi? Yang bikin fax ini, dua ini. Belum ya? Oke, saya ulang ya. Di sini di prolog itu ada yang namanya facts atau fakta. Ini itu untuk kita nulisin fakta-fakta yang kita anggap benar gitu. Kayak di logika kan ada kayak Adi itu pria, hari ini hujan, atau hari ini hari Selasa gitu kan. Itu terus gimana cara kita nulisnya yang gini-gini, itu ini contohnya gini. Kalau Adi itu pria, tuh kita tulisnya gini, di dalam kurungnya ada objek, terus di kirinya itu ada relasinya. Nanti objeknya itu um, dimasukin ke kurung terus diakhiri pakai titik. Jadi setiap statement di prolog itu harus diakhiri pakai titik gini. Okay. Terus objek itu juga bisa ada banyak, nggak harus ada satu. Kan ini objeknya Adi, relasinya pria kan. Terus kalau kalimatnya gini, Adi dan Hanif adalah teman, kita bisa bikin
relasinya gitu, teman, terus objeknya itu Adi dan Ani, terus diakhiri pakai titik. Nah, setelah kita bikin fakta-fakta yang ada nih, fakta-fakta ini, terus kita bisa ngeran codingan Prolog kita. Ngerannya yang kayak tadi, yang diajarin di awal tadi. Kita tuh bisa nanyain ke codingan kita abis kita ngeran. Kita bisa tanyain dari fakta yang di samping itu, kita bisa tanyain kayak gini, misalnya apakah Adi itu pria, kayak gini. Ntar kalau bener dia jawab true, kalau salah dia jawab false. Misalnya kalau yang nggak ada yang kita nggak sebutin di faktanya, misalnya Ani, nanti dia jawab false gitu. Ada pertanyaan nggak? Tadi mananya? Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut ya. Terus selain facts nih ya, di kiri ini, kita bisa bikin rules juga, rules. Atau kayak ini aturan gitu yang misal kan faktanya gini, ntar ada aturan-aturan yang bisa berlaku. Misalnya gini, saya buat fakta dulu 2. Ada orang tua gitu. Misalnya A merupakan orang tua dari B gitu, kayak gini. Terus C juga A juga merupakan orang tua dari C gitu. Nah, kita bisa bikin rules, bisa bikin aturan kayak gini. Kayak mirip if di bahasa pemrograman yang biasa. Kita bisa bikin aturan kan, kalau kita udah tahu nih A orang tua dari B, terus A juga orang tua dari C, kan kita bisa tahu A dan B itu saudara kan. Ini. Nah, gimana cara translate-nya ke bahasa Prolog? Kita buat dulu rules untuk saudara itu, misalnya saudara dari A merupakan saudara dari B jika if gitu kan, jika mereka punya orang tua yang sama gitu kan. Kita bisa tulis ini, untuk orang tuanya kita bikin X karena kita bakal karena kita nggak tahu nih siapa orang tuanya. Terus dan kalau di Prolog itu dan itu pakai koma. Ini C ya tadi. Dan X juga orang tua dari C. Jadi kurang lebih kayak gini kita bikin rules itu. Pokoknya bikin aturan, bentuknya kayak if, sama di kayak bahasa pemrograman biasa. Kan cuman kalau di bahasa pemrograman biasa kan tinggal bikin if orang tua A sama dengan orang tua B, ntar apa returnnya ini gitu kan. Nah di sini itu dipersingkat kayak gini biar lebih gampang. Ini untuk simbol dan, ini koma untuk simbol dan. Terus kalau mau bikin atau gitu, mau pakai relasi atau, kita bisa pakai titik koma. Coba dulu di run.
novel return true. Tuh. Kalau seandainya kita gini, A sama C itu false karena dia bukan saudara. Mungkin lebih jelasnya saya bikin study case aja. Oh ya, sebelumnya kalau kalian bingung ini apa yang huruf gede ini, yang kalau di prolog itu huruf gede itu variables. Jadi variables itu sama kayak di variable yang biasa di bahasa pemrograman lain, cuman ini tuh nggak diisi dulu gitu. Jadi kita nggak tahu nih si x ini apa. Ini tergantung dari yang bakal ngisinya ntar. Ini misal gini nih. Saya buat fakta, bentar ya. Saya komen dulu semuanya. Fakta pria, terus novel, gini misalnya. Saya punya 4 fakta nih. Ada Adi itu pria, Naval itu pria, terus Ega itu pria, terus Hanif itu pria. Nah, di sini kita bisa pakai variable buat nanya pria itu ada siapa aja. Kan biasanya kita nanyanya simpelkan ini kan, apakah Adi itu pria atau enggak, apakah Naval itu pria gitu kan. Kalau kita pakai variable kayak gini, variable tuh huruf besar ya, diawali pakai huruf besar. Nah, kalau kita pakai variable kayak gini, prolog itu akal ngisi sendiri jawaban kayak gini. Si X itu bisa diisi Adi, terus Novel juga bisa gitu, terus Ega juga bisa, terus Hanif juga bisa. Itu variable. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Atau mungkin kecepatannya jelasinnya? Ada yang nanya nggak? Enggak, oke. Ya, ya, silakan. Ya. Nah, kalau bukan pria itu kita bisa pakai itu not ya. Kalau not itu bisa pakai slash plus ini. Slash plus. Ini misalnya saya iniin dulu ya. Kodingannya. Ini. Oh, ya. Oh, oh, gitu. Gimana? Siapa tadi? Oke. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya yang harus gitu? Yang harus ini kayaknya agak belum terlalu jelas. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya lanjut dulu ya.
Di sini saya ada studi kasus sedikit. Nah, di sini ada family tree. Nah, family tree ini bisa kita representasiin ke prolog, bahasa prolog. Mungkin kita ambil yang gampang dulu aja ya, yang sebelah kiri ini dulu aja. Kita nggak bikin semuanya, bentar ya. Jadi kita ambil yang ini dulu aja ya. Oke, jadi kita punya ini. Bentar ya, saya bikin dulu. Kita punya fakta bahwa Jokowi itu orang tua dari Gibran. Orang tua terus juga Bu Iriana itu juga orang tua dari Gibran. Nah, terus Jan Etes juga itu anak dari Gibran kan. Kita bikin aja Gibran itu orang tua dari Etes ini. Terus juga selfie. Nah, kita bikin fakta tentang orang tua yang ada di sini. Terus selain orang tua, kan kita juga butuh informasi mereka itu laki-laki atau perempuan kan. Kita bikin aja pria itu siapa, terus perempuan itu siapa. Pria itu ada Jokowi kan. Kalau perempuan itu gini. Kita punya ini nih, kita punya fakta-fakta nih gini. Terus dari fakta-fakta ini kita mau nanya si program kita ini kayak tadi, apakah Jokowi itu merupakan orang tua dari Gibran kayak ini. Nah, selain orang tua ini, kita juga bisa bikin rules berdasarkan fakta-fakta yang kita punya gitu. Kita coba bikin rules untuk ayah gitu, ayah. Nah, di sini kita pakai variable. Variable itu yang huruf gede tadi, kayak gini. Ini bisa dianggap kayak fungsi gitu, fungsi. Ntar apapun yang dimasukin ke X ini bakal dieksekusi di sebelah kanannya. Kita bikin rows untuk ayah. Ini kan sama kayak if kan. Jadi kita bisa bacanya gini nih. X itu merupakan ayah dari Y itu kalau apa gitu. Syaratnya apa gitu. Kalau X itu merupakan ayah dari Y. Nah, kalau ayah itu kan syaratnya kan kalau di sini kita anggapnya ayah itu pria ya kalau di sini. Kan syaratnya X itu orang tua dari Y sama X itu pria kan. Ini syaratnya kan. Syarat untuk ayah kan. Terus di prolog kita bisa bikin rows yang kayak gini. Itu caranya kita pakai rows yang udah ada di atas. Pakai fakta yang udah ada di atas. Orang tua X itu merupakan orang tua dari Y.
dan X itu pria. Tinggal bikin gini aja. Ntar kalau kita lihat lah hasilnya. Kita coba cek, kan ini kalau Gibran kan ayahnya Jokowi kan. Nah kalau kita cek di sini, apakah Jokowi itu ayahnya Gibran? Ntar hasilnya true. Kalau misalnya di kondisi yang salah gitu, kita bikin tes gini, ntar jawabannya false. Nah kita juga bisa nanyanya pakai variabel. Kita nggak nentuin dulu si ayahnya ini, si S ya, si Jokowinya. Kita pakai variabel anggap aja A besar gitu. Nah itu artinya kita nanya siapa ayahnya si Etes ini gitu. Kita taruh variabelnya di sana, terus kalau kita run, ntar si prolognya bakal otomatis ngisi isi si A itu pakai kemungkinan yang mungkin. Oke. Terus kalau kita variabelnya kita taruh di kanan ini cukup, variabelnya kita taruh di sini kayak gede deh. Ntar jawaban untuk anaknya gitu. Atau kita bisa naruh variabel di kedua tempatnya, kayak ini ayah BA itu, terus ntar programnya bakal ngejawab kemungkinan yang ada gitu. Misalnya yang ini B itu bisa Jokowi, si A nya itu bisa Gibran, terus B nya juga bisa Gibran, terus A nya bisa Etes. Sampai di sini ada yang mau ditanya?